Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya atas orang tersebut adalah jahannam, neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal selamanya di neraka jahannam, kekal khalidina fiha. Dia tidak akan mencium wangi-wangian surga. Jangankan masuk surga, wangian surga dia nggak bakal menciumnya. Wa ghadiballah, dan Allah ghadab, marah, dan Allah marah atas orang tersebut. Wa la'anahu, dan Allah melaknat orang tersebut. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan orang tersebut akan diazab dengan azab yang begitu perih. Allah Subhanahu wa taala membilangkan kita, memberitahu kita, tidak ada satu ayat yang bisa mencakup 5 azab kecuali ini ayatnya. Ini ayatnya mencakup 5 azab, bayangin. Yang pertama azabnya yaitu adalah neraka jahanam. Ya, yang pertama yaitu adalah neraka jahanam. Yang kedua adalah kekal di dalamnya. Yang kedua adalah kekal di dalamnya. Nggak bakal dia keluar dari neraka jahanam. Yang ketiga murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima azab yang sangat perih. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an pedoman hidup kita. Jadi nggak boleh sembarangan kita membunuh orang mukmin. Nggak boleh kita membunuh orang mukmin. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya dikumpulkan penduduk langit, dikumpulkan penduduk bumi untuk meredoi, membiarkan orang mukmin dibunuh, maka semua penduduk tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min. Nah, jadi kita nggak boleh redho, kita nggak boleh diam. Kita harus ingkar di hati kita, wah ini perlakuan yang kurang ajar, perlakuan yang biadab, ya, perlakuan yang tidak mengikuti syariat Islam. Memang mungkin mereka menang di dalam hukum-hukum negara, tapi ingat, nanti kita setelah mati ada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita nggak bakal kekal di dunia, kita akan pindah ke alam lain, dan itu adalah alam yang dimana amal soleh yang hanya kita bawa. Adapun amal-amal buruk, maka balasannya adalah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus prihatin, ya. Alhamdulillah tadi kita bacakan doa, ya. Mudah-mudahan kita nggak redho atas kejadian tersebut, dan kita ingkar dalam hati kita. Sesungguhnya kita orang yang pengajian, orang yang ngaji, mengikuti daripada aturan syariat, aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sangat penting buat kita, ya. Jadi nggak boleh disembarangkan, nggak boleh disepelekan, ya. Kita sebagai mukmin, kita sebagai orang pengajian harus tahu aturan Allah, harus tahu aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita terobos aturan Allah, nggak boleh kita terobos aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dia. Nah, jadi kita alhamdulillah, mudah-mudahan iman kita, ya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran. Kemarin kita ngebahas mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah lil Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ila Angal. Beliau mengatakan, wa mahabbatullah, wajib atas kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulihi, dan cinta kepada rasul-rasulnya.
Wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan kita pada istri kita, kepada anak kita, kepada suami kita, pada orang tua kita. Harus kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabatihi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita udah ceritain bagaimana setianya para sahabat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita pun ya harus mengikuti para sahabat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya beliau mengatakan kita harus cinta juga sama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita ada dendam, enggak boleh kita ada rasa benci sama para sahabat, enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sama para sahabat yang lain. Di dalam hadisnya Nabi mengatakan Allah fi ashabi. Hati-hati sama sahabat-sahabatku, katanya. Hati-hati kalian, ya, karena banyak golongan-golongan selain golongan ahlu sunnah wal jamaah, banyak orang-orang yang melaknat sahabat Nabi Muhammad SAW, mencaci maki sahabat Nabi Muhammad SAW, menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu tidak boleh, karena dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena begitu besar perjuangan para sahabat untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh kita ya menghina-hina sahabat. Kita ahlu sunnah wal jamaah, ya, di dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, haram kita melaknat para sahabat, kita membenci para sahabat, nggak boleh. Kita harus tahu bagaimana perjuangan sahabat Nabi Muhammad SAW sehingga mereka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu ya begitu besar perjuangan para sahabat. Ya, mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan Allah. Kalau bukan dipilih sama Allah, nggak mungkin mereka para sahabat, nggak mungkin. Ya, mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang Allah redoi. Ya, yang Allah redokan sama orang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, sahabat ini diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka semua para sahabat redho juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka adalah sahabat yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya bersama para sahabat. Makan, minum, ibadah, setiap hari kumpul-kumpulnya sama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang pantas ya kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cinta sama para sahabat-sahabatnya, karena mereka lah yang selalu setia berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq terkenal dengan dakwahnya, ngajak orang masuk Islam, membantu Nabi Muhammad SAW di dalam dakwah Islamnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah salah satu sahabat yang berani, yang luar biasa, ya, yang tidak ada takutnya sama siapapun. Jadi Islam kuat. Di dalam doa Rasulullah SAW, Allahumma a'izzil Islam bi Umarin. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan 2 Umar. Tuh, salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab yang masuk Islam, yang satu lagi Amr bin Hisham, Abu Jahal. Tapi Abu Jahal tidak mendapat doa Nabi Muhammad SAW karena Abu Jahal tangannya lagi begini nih. Tuh, makanya kita nggak boleh tangannya begini nih. Bu, Pak, nih kita kadang-kadang kalau lagi ngobrol ya suka nggak sadar tuh tangan begini ya, nggak boleh nih. Karena suka lagi ngobrol, ya tangan begitu tuh, ditekap begini. Ini nggak boleh nih. Ya, makruh nih, tangan begini nggak boleh nih, tasbih. Ya, 3 gerakan tubuh yang tidak boleh, makruh. Yang pertama begini nih, karena ma yanzilur rahmah, tidak turun rahmat. Orang yang begini tidak turun rahmat. Itu Nabi lagi doa, Abu Jahal tangan lagi begini nih, mukanya Abu Jahal nggak dapat rahmat, nggak dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab tangannya lagi begini nih, tuh lagi di atas paha, lagi ke atas, tuh lagi kayak orang minta doa gitu.
Belum masuk Islam, belum. Cuman tangannya lagi begini nih. Sayyidina Umar bin Khattab yang dapat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak masuk Islam Sayyidina Umar bin Khattab. Tuh. Jadi nggak boleh. Pertama tangan begini, nggak boleh nih. Nggak turun rahmat, ya, nggak boleh. Yang kedua, telak pinggang. Nih, nggak boleh telak pinggang nih. Wah, ya, jawara, ya, orang-orang yang yang nyohor yang petentang tuh, ya, telak pinggang. Wah, ini makruh nih. Orang telak pinggang makruh. Ini alamatul kibir. Tandanya orang sombong. Orang sombong begitu tuh. Ya, dada diangkat, telak pinggang tuh. Nah, ini nggak boleh nih. Makruh, telak pinggang. Kalau kata orang Jakarta, jangan telak pinggang, Jakarta sempit gitu. Ini udah kebanyakan orang, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nggak boleh begini nih. Tuh. Kadang-kadang lagi belajar tuh ya. Nah, ya. Atau lagi nonton TV lagi apa gitu ini. Ya, ngejedok baik. Ya. Nah, nggak boleh nih. Ini begini nggak boleh nih. Ini alamatul kaslan. Alamatnya orang malas. Tuh, ya, kalau gini alamatnya orang malas begitu. Lagi belajar begitu. Nah, nggak boleh nih, nggak ada semangat. Tuh, ya, nggak boleh. Jadi harus benar-benar kita perhatiin, nggak boleh begini, ya, nggak boleh telak pinggang, nggak boleh begini. Nah, ini makruh, gerakan-gerakan tubuh yang dimakruhkan. Nah, jadi mereka para sahabat, ya, dapat redhonya Allah dan mereka redho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Setelah itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat yang berjuang sama Nabi melewati hartanya, ya, direlakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat hartanya itu dikeluarin semua hartanya, sedekah apa semua fisabilillah untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Sayyidina Utsman bin Affan dengan orang kayanya mengeluarkan hartanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sepupu sama Nabi, sekaligus mantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau dengan jagoannya, dengan beraninya, ya, dengan jago berperangnya, dengan strategi perangnya. Nah, ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dulu ada satu cerita tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lagi perang Khandaq, ya. Itu Sayyidina Ali, ya, ada di dalam kemah bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu Khandaq tuh tahu gak? Bikin parit, bikin legokan tuh, ya, jauh jaraknya. Itu biar kenapa? Biar orang-orang kafir nggak bisa masuk ke Madinah. Di Madinah orang-orang lagi kesusahan makanan, kesusahan uang, kesusahan segala-segalanya, karena nggak ada akses jalan untuk keluar masuk, karena pengen diserang sama orang kafir. Itu idenya Sayyidina Salman Al-Farisi. Kata Sayyidina Salman, ya Rasulullah, dulu kita di Persia, kalau model kayak begini nih kita bikin parit katanya. Kita bikin parit, bikin Khandaq katanya. Oh ya udah, kata Nabi, bikin Khandaq, diiterin tuh kota Madinah, diiterin dengan Khandaq. Ya, jadi nggak ada yang bisa masuk ke dalam kota Madinah. Nah, ini ada satu jagoan Mekah, orang kafir, namanya Amr bin Wud. Siapa namanya? Amr bin Wud. Ya, ini Amr bin Wud seorang jagoan, berkudanya jago. Itu Amr bin Wud saking jagonya ngeloncatin Khandaq yang begitu tinggi, yang begitu dalam, yang begitu jauh, diloncatin dengan kudanya. Dan akhirnya Amr bin Wud masuk ke dalam kota Madinah dan menantang orang-orang Islam. Dia tahu di dalam kemah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata si Amr bin Wud, mana Muhammad? Katanya, keluarin katanya. Siapa yang berani lawan saya katanya? Ayo berantem sama saya, perang sama saya katanya. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngumpul sama para sahabat. Nabi bercerita, ayo siapa dari kalian yang bisa melawan Amr bin Wud katanya. Itu semua para sahabat diam. Amr bin Wud nih, jagoan Mekah, pengadang berani. Amr bin Wud, wah orang jagoan nih. Pada diam semua. Ini Sayyidina Ali ngelihat sahabat pada diam, wah kok pada diam nih. Sayyidina Ali pada saat itu umur 9 tahun. Anak umur 9 tahun. Kata Sayyidina Ali, ana lahu ya Rasulullah. Ana buat dia, ana berani ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada saghir Ali. Engkau masih kecil Ali, tak dulu, sabar. Engkau masih kecil, katanya. Umur 9 tahun.
Bocah umur 9 tahun, bayangin, beraninya luar biasa. Ditanya lagi sama Nabi yang kedua kalinya, ayo siapa dari kalian yang berani lawan Amr bin Wud? Diam lagi semua para sahabat. Ali ngelihat sahabat kok pada diam. Kata Sayyidina Ali, ana lahu ya Rasulullah, aku buat dia ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ntar engkau masih kecil ya Ali, ntar dulu sabar katanya. Yang ketiga kalinya ditanya lagi sama Rasulullah SAW, tetap semua para sahabat diam, nggak ada yang berkata satu orang pun. Akhirnya Sayyidina Ali, ana lahu ya Rasulullah. Yang ketiga kalinya dengan suara yang tegas, dengan suara yang pemberani, ana lahu ya Rasulullah, aku buat dia ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW ya mendoakan Sayyidina Ali. Imamahnya Nabi dicopotin, dipakein sama Sayyidina Ali. Didoain sama Nabi, palanya dipegang. Anak umur 9 tahun nih, palanya dipegang, didoain sama Nabi, dipakein imamah ya. Dikasih pedangnya Nabi Muhammad SAW, Zulfiqar ya, dikasih sama Nabi, ini pegang pedang aku katanya Ali, katanya. Pakai pedang aku katanya. Fihi barakah. Ini pedang ada keberkahan katanya. Udah, akhirnya Sayyidina Ali dengan gagahnya beliau maju ke Amr bin Wud, keluar dari kemah ya. Dia seret itu pedang. Ketika menghadapi Amr bin Wud, kata Amr bin Wud, ya asarnya ini, ya bocah segini, bocah kecil mau lawan gue, ya mau lawan gue katanya. Ini kadang gedean, siapa lagi nih, jangan begini nih. Kata Sayyidina Ali, enzil ana laka, turun ente, ane buat ente, ayo berantem aja. Masih ditanya lagi sama Amr bin Wud, hei, nggak ada yang berani nih yang gede-gede katanya, yang tua-tua mana katanya, ane mau berantem sama yang tua-tua katanya, nggak mau mana kecil katanya. Kata Sayyidina Ali, enzil ana laka, turun engkau, aku buat engkau katanya. Akhirnya turun Amr bin Wud. Akhirnya peranglah berdua nih. Perang berdua. Terang-tering sampai datang angin besar menutupi peperangan mereka berdua. Gak kelihatan sama para sahabat tuh, gak kelihatan. Nabi doa aja di kemah. Nabi doa selamatkan Sayyidina Ali. Nabi doa untuk Sayyidina Ali. Didoakan dengan doanya Rasulullah SAW dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Didengar doa Sayyidina Rasulullah SAW dan akhirnya peperangan tersebut Sayyidina Ali yang memenangkan. Itu Amr bin Wud dibelah sama Sayyidina Ali, satu belahan ya, satu badan kebelah menjadi dua. Sampai-sampai Amr bin Wud ini merasa masih hidup, dia pengen hantam Sayyidina Ali, ternyata badannya sudah terbelah dua. Takbir semua, sahabat takbir Sayyidina Ali, Allahu Akbar, semua pada takbir. Akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Bocah 9 tahun punya iman begitu kuat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kuat imannya beliau. Wah, Sayyidina Ali ini adalah memang dari kecil ya, seorang pemberani, tidak ada takutnya sama siapapun. Seorang pemberani ya, dengan kekuatannya itu luar biasa. Ada namanya satu pintu ya, pintu Khaybar. Ya, itu pintu nggak ada yang bisa ngebuka. 40 orang nggak ada yang bisa ngebuka itu pintu. Sayyidina Ali sendirian pakai tangan kiri. Tangan kiri katanya. Itu orang 40 orang nggak ada yang kuat katanya. Merubuhin itu pintu, ngebuka itu pintu. Tapi Sayyidina Ali dengan tangan kiri bisa kebuka. Kenapa? Kata Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau mengatakan Sayyidina Ali bisa seperti ini karena punya quwwatul iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iman yang kuat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya. Nah, coba nih, ente bocah umur berapa? 14. Tuh, bayangin 14. Belum berani berantem belum? Megang pedang belum berani ya. Coba Sayyidina Ali umur 9 tahun coba. Berani dia. Megang pedang, berani lawan jagoan Mekah, dia nggak takut. Tuh, ya. Nah, itulah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita harus hati-hati sama para sahabat. Nggak boleh kita hina, nggak boleh kita menghina mencela ya. Jadi itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang para sahabat ini adalah yang orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang setia oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan di sini dikatakan hati-hati sama para sahabat, jangan sampai kita mencaci maki, jangan sampai kita menghina, jangan sampai kita mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dengar dari seseorang ada orang menghina sahabat Nabi, ya, maka kalau kita bisa tangani dengan tangan kita, kita lakukan dengan tangan kita. Tapi kalau kita nggak bisa tangani, lebih baik kita kabur. Jangan kita dengerin, jangan kita ikutin, karena ngeri, ya. Kalau seandainya kita ikuti atau kita dengerin orang tersebut, nah, maka kita dapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW, nggak boleh, ya, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu, ya, cinta sama para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dimana Allah Subhanahu wa taala, ya, telah meredoi para sahabat dan sahabat telah redho pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak para sahabat-sahabat yang benar-benar berjuang sama Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai ada 10 sahabat yang dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, al-mubasyirinah bil jannah. 10 orang, ya, dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kalau dapat jaminan begitu, coba, ya, kurang nikmat apa? Kurang nikmat apa sebagai sahabat yang begitu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, ya, orang-orang yang pertama yang ikut sama Nabi Muhammad SAW, para sahabat, minal muhajirin wal ansar, daripada orang-orang muhajir dan orang-orang ansar di kota Madinah, walladzina tabauhum, mereka adalah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, membaiat Nabi Muhammad SAW bi ihsanin, dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, maka Allah telah redho atas sahabat-sahabat, wa radu'an, dan sahabat redho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil cukup buat kita cinta kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Memang kita berani lawan ayatnya Allah? Memang kita berani melawan firmannya Allah? Nggak berani kita. Nah, jadi itu adalah dalil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menghina para sahabat, melarang kita mencaci maki sahabat, ya, apalagi mengecilkan sahabat, ya, nggak boleh mengecilkan sahabat atau istihza, ya, meledek sahabat, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana adab kita sama Allah Subhanahu wa taala, adab kita sama Rasulullah, adab kita sama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahla baitihi. Nah, ini masuk pembahasan tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus cinta. Ya, ini dikatakan wa mahabbatu ahli baitihi, harus cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun keadaannya, apapun bentuknya, bagaimanapun dia, kalau seandainya dia itu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk selalu cinta sama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh kita ada rasa benci, nggak boleh kita ada rasa menghina, ya, atau tidak redho, nggak senang, ya, itu tidak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini sangat cinta sama keluarganya, ya. Nabi ini sangat cinta sama keluarganya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah aku untuk engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cintailah keluargaku untuk engkau cinta kepadaku. Berarti anak tangga untuk kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu anak tangganya di bawah, ya, adalah cucu-cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita menyampai derajat ke Rasulullah, maka kita harus cinta kepada cucu-cucunya. Dan untuk mendapatkan martabat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh cinta sama Allah, enggak cinta sama Nabi, enggak
nggak boleh. Nggak boleh cinta sama Nabi, nggak cinta sama Allah, nggak boleh. Nggak boleh juga cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi nggak cinta sama keluarganya Nabi Muhammad SAW, itu pun tidak boleh. Karena tidak akan sampai derajat cinta kepada Rasulullah kalau orang belum cinta kepada keluarganya Rasulullah SAW. Ini bukannya saya cerita, saya ngagul, bukan. Demi Allah, saya tidak pernah bangga dengan Habib saya, nggak pernah bangga dengan keturunan saya, enggak, ya. Nah, di sini kita nggak pernah minta sama Allah. Emang saya minta sebelum lahir, ya Allah jadiin Habib? Minta nggak saya? Enggak. Saya lahir dari langsung jadi Habib tuh. Iya. Ya, kalau ada yang minta semua nih pada ini. Tuh, ya. Nggak ada minta, kita lahir langsung Allah karuniakan saya, ya, dengan zuriyah Nabi Muhammad SAW, dan kita semua para habaib tidak boleh bangga dengan nasabnya. Tidak boleh bangga dengan keturunannya, tidak boleh. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kemuliaan, Allah memuliakan seseorang dilihat dari takwanya. Tuh, Allah memuliakan seseorang dilihat dari takwanya, bukan dari nasabnya. Bukan dari saya Habib, bukan. Enggak ada. Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan muliakan orang tersebut. Enggak bertakwa sama Allah, maka Allah tidak akan muliakan orang tersebut. Tuh, jadi takarannya adalah, tolak ukurnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fadilah daripada zuriyah Nabi Muhammad SAW yang Allah telah berikan kepada cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat di zaman sekarang banyak orang-orang, ya, yang hasud atas apa? Atas Habibnya, hasud atas keturunannya. Dia merasa bukan Habib, dia hasud sama yang Habib. Wah, ini apaan nih? Apalagi ya model sosok, ya, cucunya Nabi yang istimewa nih, Habib Muhammad Rizik bin Syihab, ya. Nah, ini lebih banyak orang yang hasud. Karena memang kata Nabi Muhammad SAW, kullu dzi ni'matin mahsud. Semua atas orang yang diberikan nikmat kepada Allah, dari Allah, maka orang tersebut akan dihasut semua orang. Dihasut bagaimana caranya tuh? Ya, Habib Rizik ini biar tumbang. Gak bisa, ya. Karena memang Allah yang selalu menolong cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jadilah fadilah yang sangat luar biasa. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana kecintaan kita kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan orang kalau udah cinta sama Ahlul Bait, maka orang tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para tabi'in, ya, banyak para sahabat-sahabat. Kemarin saya ceritakan ya tentang Sayyidina Bilal tuh, bagaimana cintanya sama cucunya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, begitu cinta para tabi'in, ya, semua sampai Al-Imam Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah ini mendapati cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq. Ini imam besar, udah tua, seorang imam madhab, ketemu cucunya Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, dicium tangannya. Tuh, ya, dicium tangannya. Kenapa? Yang aku lihat bukan kecilnya, yang aku lihat bukan wajahnya, yang aku lihat bukan hartanya, yang aku lihat apa? Adalah darah Nabi Muhammad SAW. Yang mengalir di tubuhnya dia adalah darahnya Rasulullah SAW. Jadi aku nggak berani, padahal nggak tahu nih Imam Abu Hanifah nih gedenya jadi apa, jadi berandalan apa, jadi apa nggak tahu nih. Tapi mereka mencintai Ahlul Bait bukan karena ilmunya, tapi karena darah yang mengalir di dalam tubuhnya, darah Rasulullah SAW. Makanya kalau cinta sama Habib, ya, bukan karena ilmunya doang. Ya, kalau Habib yang berilmu demen, kalau Habib yang nggak berilmu nggak demen, nggak boleh. Ya, jadi pilih-pilih, ya, nggak boleh. Nabi nggak bilang cintanya ada ilmunya doang, enggak. Nabi nggak bilang begitu. Nabi bilang cintai semua keluargaku, katanya. Ya, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, urgubu Muhammadan fi ahli baiti. Deketilah, kalau pengen dekat sama Nabi Muhammad SAW, deketinlah keluarga Nabi Muhammad SAW. Tuh, kalau orang udah dekat sama keluarganya Nabi, dia akan dapat keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita,
Ada pernah saya cerita di sini juga ya, ada satu syarifah, cucunya Nabi Muhammad SAW punya anak 4, lakinya meninggal. Di kampung tersebut nggak ada yang ngurusin. Akhirnya ini syarifah dibawa anaknya 4 hijrah ke kampung lain untuk menghidupi anak-anaknya. Datang ke satu tempat, ada satu masjid, beliau berhenti di depan masjid dengan anaknya 4. Kelar orang-orang pulang sholat, ada satu imam masjid, ya, mutawwe, ya, ada satu imam masjid. Itu syarifah minta, wahai mutawwe, wahai imam masjid, ya, berikan aku sedekah. Aku adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Ini 4 anakku belum makan 3 hari. Ya, kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Kata ini orang, apa buktinya engkau keluarganya Nabi Muhammad SAW? Kata ini perempuan, aku nggak bawa bukti karena aku dari negeri Serdang, katanya. Di sini aku nggak punya goroba, nggak punya tetangga, nggak punya teman-teman, nggak punya keluarga. Aku ini tapi cucunya Nabi Muhammad SAW. Kata ini orang, wah kalau kau nggak punya bukti, aku nggak mau ngasih, katanya. Ya, akhirnya ditinggallah sama ini mutawwe, ya, sama ini imam masjid. Akhirnya ini syarifah bawa anak 4-nya lagi jalan. Ya, ada satu rumah dilihat sama dia, diketok rumahnya. Nggak taunya itu rumah orang Majusi, bukan orang Islam, bukan orang yang menyembah api, ya, orang Majusi, ya, diketok sama ini syarifah, ya, disangkain orang Islam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka, nggak sebut, dibuka. Akhirnya ada apa, katanya, tolong beri kami makan, katanya, kami adalah cucunya Nabi Muhammad SAW, kami 3 hari belum makan, ya. Akhirnya orang Majusi ini, ya Allah, masuk, ayo masuk. Akhirnya dipanggil istrinya, wahai istriku, coba ini engkau urusin nih, engkau urusin ini syarifah, katanya. Ini orang nih urusin, katanya. Dikasih makanan, dikasih tempat tidur, tempat tinggal yang enak, dikasih semuanya dikasih, istimewain pakaiannya, digantiin yang baru, ya. Nah, sampai akhirnya nginaplah di situ, tidurlah di rumah orang Majusi tersebut. Nah, suatu malam itu juga imam masjid yang tadi tuh yang menolak, yang minta bukti, ya, dimimpiin oleh Nabi Muhammad SAW. Itu orang Majusi ngelihat di belakang Nabi Muhammad SAW ada istana besar. Kata ini orang Majusi, ya Rasulullah, ini apa, katanya? Ini adalah qasr, ini adalah istana, katanya. Liman ya Rasulullah, untuk siapa ini ya Rasulullah? Limuwahhidin, untuk orang-orang Islam, lil muslimin, katanya. Ada minhum ya Rasulullah, aku orang muslim ya Rasulullah, aku sama sebagian daripada orang muslim, aku muslim ya Rasulullah. Ya, lah, kata Rasulullah SAW. Kata Rasul, apa buktinya engkau muslim? Nah, lu ditanya balik sama Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana dia nanya balik dan nanya syarifah, apa buktinya engkau syarifah, engkau cucunya Nabi, katanya. Akhirnya tanya sama Rasulullah, apa buktinya engkau muslim, katanya. Dia nggak bisa jawab, apa buktinya ya? Aku sholat, aku ini nggak dikasih, nggak tahu. Ya, akhirnya bangunlah dari tidurnya, kaget karena Rasulullah nggak redok sama dia. Akhirnya dia bangun dari tidurnya, pagi-pagi dia cari itu syarifah. Dikelilingin satu kampung. Lihat gak, tadi ada perempuan bawa anak 4, katanya. Akhirnya dia bilang, oh itu tuh masuk ke rumah orang Majusi, katanya. Akhirnya disamperin, Assalamualaikum, dibuka pintunya. Kata ini orang, engkau punya ngelihat gak syarifah, perempuan bawa anak 4, katanya. Iya, saya lihat, katanya. Di mana dia, katanya? Ada di dalam, katanya. Keluarin. Saya mau tinggal di rumah saya aja, katanya. Tuh, tinggal di rumah saya ganti rugi, katanya. Semua yang kalian keluarkan tuh berapa duit? Kata ini orang Majusi. Enggak, ya. Aku nggak bakal ngasih apapun. Aku nggak bakal minta apapun dari engkau, katanya. Ya, cukup apa-apa yang Rasulullah SAW telah berikan kepadaku, katanya. Kaget dia orang. Emang apa Rasulullah ngasih apa? Kata ini orang, ro'aitu kama ro'aita fil manam. Aku melihat apa-apa yang tadi malam kau mimpikan. Aku hadir di situ, katanya. Itu sorga, itu istana. Rasulullah SAW
telah berikan kepadaku dan aku tidak akan menjualnya dengan siapapun. Ya, kenapa? Ternyata ini orang malamnya masuk Islam. Ini orang malamnya masuk Islam. Ditanya, engkau siapa? Aku adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad? Diceritain Nabi Muhammad begini. Akhirnya ini orang cinta dan orang tersebut masuk Islam. Nah, makanya kata Nabi, itu istana untuk orang Islam yang tadi, yang satu. Ya, untuk apa? Untuk memuliakan cucu Nabi Muhammad SAW. Ada lagi Sayyidina Imam Ibn Mubarak. Namanya Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Ya, ini beliau setiap tahun jihad fisabilillah, dan tahun depannya menghajikan orang 1000 orang. Setiap tahun gitu tuh. Tahun pertama jihad fisabilillah. Tahun kedua ngehajiin orang 1000 orang. Tahun ketiga jihad lagi. Tahun keempat hajiin orang lagi 1000 orang. Setiap tahun begitu tuh, ganti-gantian selang-seling. Akhirnya satu cerita, ketika lagi bulan haji, pengen berangkat dengan rombongan 1000 orang, ya, di pertengahan jalan sebelum sampai ke Madinah, melihat ada seorang perempuan lagi makan di sampah. Ada perempuan lagi makan di sampah. Lagi makanin daging ayam yang bangkai. Daging ayam bangkai, ayam bangkai dimakanin. Akhirnya kata Imam Ibn Mubarak, "Hei, wahai perempuan, apa yang kau makan itu?" katanya. "Ayam," katanya. "Itu bangkai," katanya, "bukan ayam, bukan yang halal," katanya. "Kau nggak tahu itu hukumnya haram." "Mungkin buat engkau ini haram," katanya, "tapi buat saya ini tidak haram," katanya. "Kenapa?" "Ya, karena saya punya anak juga 4," katanya. "Saya punya anak 4," katanya, "cucunya Rasulullah SAW yang harus saya nafkahin. Saya kalau nggak makan dari ginan, saya nggak bisa nyari uang, katanya. Saya nggak bisa untuk mencari uang untuk anak-anak saya," katanya. Akhirnya kaget Imam Ibn Mubarak, "Ya Allah, engkau cucunya Rasulullah SAW?" "Iya, kami ini adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW." Akhirnya ini Imam Ibn Mubarak, beliau mengatakan, "Engkau yang 1000 pergi haji sana. Saya mau pulang." Itu harta semua Ibn Mubarak, hartanya semua tuh dikasihkan sama ini Syarifah. Nggak jadi haji nih, nggak jadi karena belum haji, belum berangkat, belum sampai haji. Ya, itu hartanya diberikan sama ini Syarifah. Udah, ini saya minta maaf, ini harta saya semua buat engkau. Ini cukup insya Allah untuk bertahun-tahun, katanya. Hartanya banyak nih. Imam Ibn Mubarak orang kaya, hartanya ini cukup insya Allah bertahun-tahun, katanya. Akhirnya diambil sama ini Syarifah. Imam Ibn Mubarak pulang ke rumahnya. Yang 1000 tetap pergi haji berangkat. Ya, Imam Ibn Mubarak pulang ke rumahnya. Singkat cerita, udah di rumah. Biasa orang kalau pulang haji kan biasanya didatengin sama tetangga-tetangga gitu. Selamat, minta doa, ya, minta doa selamat nih, ya. Nah, ini Imam Ibn Mubarak ketika sampai udah kelar bulan haji, orang-orang pada datang ke rumah Imam Ibn Mubarak. Katanya, "Selamat ya, engkau pergi haji, selamat, mabruk, minta doa, minta Fatihah," katanya. Kata Imam Ibn Mubarak, "Enggak, Anda nggak pergi haji," katanya. "Ya, aku nggak pergi haji, aku batalkan," katanya. "Yang 1000 berangkat emang," katanya. "Ini yang 1000 datang nih. Salah satu dari mereka tuh datang," katanya. "Ya Imam Ibn Mubarak, engkau duduk sama kami kok di Masjidil Haram. Engkau ada, engkau makan bareng, engkau ibadah bareng, engkau sholat bareng," katanya. "Kok kau bilang kau nggak pergi haji?" katanya. "Enggak, saya nggak pergi haji," katanya. "Bener-bener, saya nggak pergi haji," katanya. Akhirnya Imam Ibn Mubarak, ya, ketika besokannya didatangin lagi sama orang. Didatangin sama orang, salah satu dari 1000 tersebut. Ya, kata ini orang tersebut, "Ya Imam, sungguh mulia engkau punya amalan," katanya. "Apa amalanku?" katanya. "Aku lihat dengan mata kepalaku, engkau relakan harta engkau untuk Syarifah, cucunya Nabi Muhammad SAW, dan engkau rela tidak pergi haji, engkau pulang ke rumah. Tapi ingat, kami semua yang 1000 ini menyaksikan di Masjidil Haram, di Arafah, di Mina, di Musdalifah, di semua lempar jumroh, semua amalan-amalan haji kami berbareng-barengan dengan engkau ya Rasul, ya Imam Ibn Mubarak. Engkau ini ada kemarin," katanya. "Semalam aku mimpi Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang diciptakan mirip dengan Imam Ibn Mubarak, yang dimana itu malaikat setiap tahun akan akan pergi haji, mengamali untuk amalan Imam Ibn Mubarak yang membatalkan haji hanya untuk memuliakan cucunya Rasulullah SAW. Sampai detik ini itu malaikat pergi haji tetap. Sampai detik ini, sampai Imam Ibn Mubarak udah meninggal nih. Tiap tahun itu Allah utus satu malaikat
mirip dengan Imam Ibn Mubarak, melakukan haji setiap tahun. Bayangin tuh, punya amalan luar biasa. Itulah fadilah-fadilah orang-orang yang cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya kasihan. Memang segala sesuatu ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya, segala sesuatu apapun itu bentuknya, ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya, saya cuman kasih saran doang. Saya cuman kasih saran, inilah yang saya sampaikan dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan pernah benci sama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu hadis yang sangat luar biasa. Ada satu hadis yang sangat dahsyat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man abghadha ahla baiti hasyarallahu yaumal qiyamah yahudiyah. Barang siapa orang yang benci kepada ahlul baitku, kepada keluargaku, nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan dia, Allah akan jadikan dia sebagai orang Yahudi. Na'udzubillah min. Gak bakal cium surga, gak bakal masuk surga. Tuh, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, semua di dalam neraka jahanam, khalidina fiha abada. Kalau orang yang benci sama ahlul bait, nanti di hari kiamat akan dibangkitkan menjadi orang Yahudi. Naudzubillah min. Ya, memang, tapi terkadang saya tak pungkiri ketemu Habib model-model. Ya, ada Habib yang baik, ada Habib yang kadang-kadang suka begini begitu. Ya, kita ngadepin gimana? Kita jangan lihat perbuatannya, ya, kita jangan lihat kelakuannya. Yang kita lihat hanyalah darah dagingnya, darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena semua itu sudah diatur oleh Allah, sudah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Syafi'i, katanya, hubbu ahli baiti fardun alayya. Ya, cinta kepada ahlul bait itu wajib buat saya, katanya. Karena sudah diturunkan dari Al-Quran, diperintahkan dari Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kata Allah menghitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sama mereka semua nih, sama para sahabat, sama umatmu, katanya. Katakan mereka, la as'alukum alaihi ajran. Aku tidak minta upah, kata Nabi. Aku tidak minta upah daripada kalian, katanya. Kan kita semua ini jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal sholat, jasa Nabi. Kita kenal puasa Ramadan, jasa Nabi. Kita kenal majelis taklim, jasa Nabi. Kita kenal Islam, jasa Nabi. Kita dengar azan, jasa Nabi. Kita dengar bisa ziarah, semua jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, la as'alukum alaihi ajran. Aku nggak minta upah dari kalian. Aku nggak minta upah dari kalian. Illal mawaddata fil qurba. Yang aku minta, kata Nabi Muhammad SAW, cintailah keluarga-keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Quran yang bilang. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung memerintahkan kita untuk selalu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Habib mau gimana modelnya, meninggalnya husnul khotimah. Ya, bukan nabul juga, bukan bakal ntar anak mau gimana aja husnul khotimah, enggak juga. Tetap semua dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kalau memang Allah kehendaki diazab, diazab. Kalau Allah kehendaki disiksa, disiksa. Ya, cuman ada satu ayat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kalian, keluarga Nabi Muhammad SAW, itu semua dosa, semua kotoran akan disucikan oleh Allah sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya. Maknanya apa? Kalau ada Habib yang melenceng dari ajaran Rasulullah SAW, ada Habib yang melakukan maksiat, ada apapun gimana modelnya, tapi ingat nanti di akhir hayatnya itu bakal dikasih apapun cobaan yang menghapus dosa-dosanya. Kebanyakan yang saya udah dapet ini, ada satu Habib bandel, ya, ketika pengen meninggal nih dikasih sakit bertahun-tahun, dikasih sakit yang begitu lama. Itu sakit kan gugurin dosa tuh. Ya, nggak langsung mati, matinya digugurin dulu dosanya, karena janjinya Allah akan disucikan sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya. Nah, jadi Allah yang aturin, Allah yang bikin peraturan, nanti Allah yang atur semuanya tuh. Nanti dikasih sakit dulu, baru dia meninggal. Tuh, ya,
itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap demi Allah, ya, saya ini bukan ngagul Habib, bukan, enggak, tetap Sayyidina Ali benci sama orang-orang yang ngagul, ya, yang bangga dengan ini, saya, ini cucu saya, ini begini. Enggak ada begitu. Kita alhamdulillah habaib dididik sama guru-guru kita, dididik sama orang tua kita, tidak ada yang bangga dengan nasabnya, tidak ada yang bangga dengan keturunannya. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan laisal fata man qala hada abi. Bukan anak muda kalau yang bilang nih abah ane dia nih, abah ane dia nih, abah ane ini nih, abah ane ulama nih. Bukan, itu bukan anak muda katanya. Wa innamal fata, yang dikatakan anak muda, hadza ana, inilah aku katanya. Tuh baru anak muda. Tuh ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Tanamkan cinta, ya. Jangan ada yang benci-benci sama Habib Rizik, ya. Siapapun Habibnya, jangan ada yang benci-benci sama Habib Lutfi, ya. Ada benci-benci sama siapapun, ya. Sama Habib siapapun nggak boleh ada kebencian. Tanamkan cinta kita, cinta mahabbah untuk Rasulullah SAW. Wasilah daripada cucu-cucunya, insya Allah kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini dia. Jadi bagaimana kita mengihtiramkan, menghormatkan zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin meninggal 6 orang, ya, beliau cerita, mereka sebelum meninggal tuh mereka cerita, jagain cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarin kita yang meninggal, yang penting jangan Habib Rizik katanya. Yang penting jangan cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarin kita yang mati, katanya. Tuh, ya, itu pesan-pesan orang-orang yang cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta sama Ahlul Bait itu katanya ketika nanti dibangkitkan dalam kubur, ya, dia dibangkitkan dalam keadaan orang yang cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat dia cinta sama Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Jadi pelajaran yang sangat penting, mudah-mudahan kita bisa ngamalin, amin ya rabbal alamin. Ya, ikutin, ya. Jadi bagaimana cara-cara orang-orang soleh mengikuti mereka yang dimana thariqahnya adalah thariqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi semua para sahabat, ya, semua para tabiin, semua orang-orang yang memang benar ngikutin caranya Rasulullah, mereka akan ikuti semua aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.